Assalamualaikum. Kita kembali ke soal IPA ya, Nak ya. Ini ada soal IPA seperti yang Bu Indri ungkapkan. Pertama adalah membaca soalnya. Soalnya apa? Peran hiu dan fitoplankton secara berurutan pada ekosistem tersebut adalah. Setelah itu kita ke teks paragrafnya ya, Nak. Pada sebuah ekosistem laut terdapat beberapa makhluk hidup. Makhluk hidup tersebut diantaranya ikan kecil, hiu, zooplankton, dan fitoplankton. Ketika kita mendapatkan seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita mengurutkan. Nah, jadi ketika kita dapat soal ini kan nggak urut. Kita urutkan di buram dari produsen dulu. Produsen itu mana? Fitoplankton. Oke. Dari dalam ekosistem laut, fitoplankton ini fito itu bertindak sebagai produsen. Kemudian setelah fitoplankton, konsumen satunya zooplankton, konsumen duanya ikan kecil, konsumen tiganya hiu. Jadi diurutkan seperti ini. Sekali lagi, Nak, hiu ini bukan pemakan produsen. Sekali lagi ya, hiu itu pemakan ikan kecil. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton, zooplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh hiu. Jadi yang bertindak di sini yaitu hiu itu sebagai konsumen 3, konsumen 1, 2, 3 hiu, konsumen 3, fitoplankton ini produsen. Jadi jawabannya nomor 1 adalah C. Ya, oke. Nomor 2. Perhatikan. Makhluk hidup yang dapat menduduki komponen bertanda X pada rantai makanan tersebut. X. Ini X. Produsennya siapa ini? Ini siapa? Jagung. Jadi yang bertindak sebagai produsen itu pasti dari kalangan tumbuhan. Ya, sekali lagi, produsen itu pasti dari unsur tumbuhan. Bisa jagung, bisa padi, bisa rumput, bisa fitoplankton, itu termasuk produsen. Sekali lagi anak-anakku, yang bertindak sebagai produsen adalah tumbuhan. Nah, X ini berarti konsumen 1. Berarti kita perlu mencari hewan yang mau dengan produsen atau tumbuhan. Siapakah itu? Siapakah dia? Ulat bisa nggak makan ulat? Ulat bisa nggak makan jagung? Bisa. Pertanyaan berikutnya. Ular apakah mau ulat? Tidak. Berarti yang pilihan A bukan. Oke. Selanjutnya. Kalau B katak. Katak mau po makan jagung? Enggak lah, katak itu kan sukanya serangga. Tapi ular mau makan katak. Berarti kalau X ini katak, salah. C. Burung pipit. Burung pipit maukah dengan jagung ini? Mau. Yang disuka apa? Bijiannya, biji jagung. Terus ular apakah suka dengan burung pipit? Suka. Tuh, terus yang terakhir ini apa ini? Hewan apa? Ada yang tahu? Musang ya. Oke. Jadi seperti itu analisisnya ya. Kalau burung kolibri ya jelas nggak mau lah ya sama jagung. Kolibri itu kan suka madu, suka lebah ya, suka nektar yang ada dalam tumbuhan. Jadi nomor 2 yang tepat adalah C. Nomor 3, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme itu satu untung, satu rugi. Mana yang satu untung, satu rugi? Kita cek. Sirih merambat pada pohon rambutan.
Ini simbiosis apa? Kalau sirih merambat pada pohon rambutan. Komensalisme. Komensalisme itu satunya untung, satunya cuek. Satunya untung, satunya tidak merasa untung, juga tidak merasa dirugikan. Kemudian lebah hingga pada bunga soka. Lebah hingga pada bunga soka itu termasuk simbiosis apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mutualisme. Lebahnya senang dapat madu, bunganya senang bisa melalui proses penyerbukan. Dua-duanya happy. Kalau dua-duanya happy, itu berarti simbiosis mutualisme. Terus 3. Tali putri menumpang pada tanaman pagar. Tali putrinya menumpang pada tanaman pagar. Tali putrinya happy. Tanaman pagarnya sedih. Karena apa? Sari-sari makanannya diambil oleh tali putri. Kemudian kutu yang hidup di tubuh kucing. Kutu yang hidup di tubuh kucing, kutunya happy. Ya, kutunya happy karena dapat makan, dapat tempat ya. Sementara kucingnya sedih karena dia ada kutu. Kemudian lalat hinggap pada buah jambu. Lalat hinggap pada buah jambu. Itu lalat hinggap pada buah jambu. Lalatnya senang karena ada makanan. Buah jambunya sedih ya atau kecewa karena ada sebagian dari buahnya yang dimakan oleh lalat. Jadi nomor 3, kalau parasitisme itu satu untung, satu rugi, berarti jawaban yang betul yang mana? Oke, 3, 4, dan 5, yaitu pilihan yang D. Oke, kembali ke soal nomor 4 ya. Hewan yang memiliki kesamaan adaptasi dengan kecoa. Kecoa ini apa adaptasinya? Pura-pura mati ya. Yang pura-pura mati belalang daun termasuk bisa pura-pura mati. Kalau musang itu mengeluarkan bau yang sangat menyengatnya itu kayak busuk gitu ya. Kemudian kumbang. Kumbang ini juga bisa pura-pura mati. Laron ini mendatangi yang banyak cahaya, mendatangi suatu daerah yang terang atau banyak cahaya. Kupu-kupu ini juga punya kesamaan adaptasi dengan kecoa, ya. Pura-pura mati. Jadi yang tepat adalah yang C. 1, 3, 5. Nomor 5. Upaya yang tepat untuk menjaga kelestarian lingkungan berdasarkan kondisi tersebut. Nah, penggunaan bahan bakar minyak bumi untuk kendaraan bermotor semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan semakin tingginya polusi udara dan suhu di bumi. Polusi udara dan suhu di bumi itu meningkat. Oleh karena itu, perlu yang namanya solusi. Kalau menggunakan kendaraan diesel ya nggak mungkin lah ya. Pemanfaatan bahan bakar biogas fungsinya apa? Solusinya apa? Beralih menggunakan kendaraan listrik. Jadi 5C. Sekarang nomor 6. Bagian tubuh tumbuhan dan fungsi yang tepat pada gambar yang diamati. Di sini kan ada daun yang lebar, ya kan? Kemudian tipis untuk mengurangi penguapan. Jadi daun lebar dan tipis itu untuk mengurangi penguapan. Tuh. Batang berongga itu untuk bisa bernafas. Kalau materi ini terkait ini, tolong anak-anak pelajari kembali terkait dengan ciri khas yang dimiliki oleh tumbuhan. Nomor 7. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar.
Ovipar itu bertelur. Ovipar itu bertelur, ya. Sekali lagi, Bu Indri ulang kembali. Ovipar itu bertelur. Hewan yang bertelur. Vivipar melahirkan. Kalau ovovivipar bertelur melahirkan. Itu ya. Oke. Jadi ovipar itu bertelur, vivipar itu melahirkan, ovovivipar itu bertelur melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Ovovivipar itu berarti bertelur melahirkan ya. Kadal, ular buah, itu termasuk ovovivipar. Gitu. Kemudian ada yang tahu kadal berkembang biak dengan cara apa? Ada yang tahu? Secara umum, kadal ini termasuk reptil ya. Berkembang biak dengan cara ovipar. Kadal ovipar. Kadal itu ovipar. Ya. Sekali lagi. Kadal itu berkembang biak dengan cara ovovivipar ya, maaf. Kemudian ikan ular buah itu dengan cara ovovivipar. Jadi secara umum kadal itu termasuk reptil yang ovovivipar. Kemudian ada yang tahu platypus? Platypus berkembang biak dengan cara apa? Platypus berkembang biak dengan cara ovovivipar. Platypus. Kemudian ada yang tahu buaya berkembang biak dengan cara apa? Ayo, ada yang tahu? Buaya berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Itu ya. Kemudian lanjut, kalau ular buah kan ovovivipar ya. Jadi ular buah itu ovovivipar. Kemudian ikan pari berkembang biak dengan cara apa? Ikan pari itu berkembang biak dengan cara ovovivipar. Oke. Ikan pari. Ular buah. Ada yang tahu ular buah tadi? Ovovivipar. Kemudian lumba-lumba. Ada yang tahu lumba-lumba? Lumba-lumba itu termasuk mamalia. Jadi dia termasuk melahirkan atau vivipar. Oke. Itu ya. Coba diingat-ingat lagi. Oke. Ada pilihan ya. Pilihannya itu bisa bukan 1-4 juga bisa ini 1-4.
Lebih tepatnya ini 245 juga bisa. 245. 245. Kalau kadal ada yang tahu? Kadal itu lebih banyaknya jadi ini jawabannya ada 2 ya, 1 dan 4 dan 245 karena kadal ini kategorinya ovovivipar. Tunggu. Kemudian nomor 8 nih, yuk perhatikan. Tumbuhan mana yang memiliki kesamaan cara berkembang biak? Nah, ini ada perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Ini nomor 2, 3, 5. Tanduk rusa ya, tanduk rusa. Tumbuhan 2 itu tumbuhan suplir dengan cara spora. Terus yang nomor 3 itu tanduk rusa dengan cara spora. Jadi ketika kita lihat ini namanya pohon tanduk rusa. Terus 5 ini jamur. Jadi nomor 8 itu 2, 3, dan 5 berkembang biak dengan cara apa, nak? Spora. Suplir. Ya. Ini kalian tolong pelajari nomor 8 ini terkait dengan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Kalau vegetatif itu ada yang alami dan buatan. Kemudian kalau generatif itu ada yang menggunakan biji, ada yang menggunakan seperti perkawinan, kayak gitu. Itu tolong dipelajari ya, nak ya. Nomor 9. Hewan yang punya kesamaan daur hidup. Daur hidupnya itu metamorfosis itu kan ada 2 sayang. Mesem dan metisem. Istilahnya gitu. Kalau mesem itu metamorfosis sempurna. Kalau metisem itu metamorfosis tidak sempurna. Nah, manakah yang punya kesamaan daur hidup? Di nomor 9 ini laba-laba, belalang, laron. Laba-laba, belalang, laron. Laba-laba, belalang, laron itu termasuk apa? Mesem atau metisem? Termasuk metisem. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna. Apa cirinya? Metamorfosis tidak sempurna. Jadi antara induk dengan anaknya itu ada perbedaan yang sangat mencolok ya. Tuh. Jadi intinya mesem metamorfosis sempurna. Itu seperti nyamuk. Nyamuk ini metamorfosis sempurna. Kemudian lebah ini juga metamorfosis sempurna. Tolong dipelajari ya. Nomor 10. Kelompok hewan yang memiliki kesamaan alat pernafasan. Yuk. 1 hiu, 2
2 lele. Pernafasan itu kan ada yang menggunakan paru-paru, menggunakan insang, ada kulit, ya kan? Ikan koi. Jadi pakai apa ini hiu, lele, ikan koi ini? Ada yang tahu? Hiu? Hiu bernafas dengan apa? Ada yang tahu? Insang. Jadi hiu, lele, ikan koi ini bernafas dengan insang. Ya, lumba-lumba ini dengan paru-paru. Kalau katak itu berbeda ya. Katak itu waktu kecil bernafas dengan kulit. Tapi kalau posisi sudah besar itu dengan paru-paru. Oke. Jadi nomor 10 jawabannya apa? Hiu, lele, sama ikan koi. 1, 2, 4 mana? Ya. Oke. Lanjut. Nomor 11. Oke. Kita belajar terkait dengan apa? Terkait dengan pencernaan. Kalau kita lihat kayak gini berarti kita belajarnya ke pencernaan. X dan Y. Proses pencernaan yang terjadi pada organ yang ditunjukkan huruf X dan Y. Ada yang tahu X itu apa? Kalau ini jelas lambung ya. Lambung, ini pankreas. Ini lambungnya jelas, ini lambung. Ini kerongkongan. Ini hati. Ini pankreas. Yang X ada yang tahu? Ada yang tahu X? Usus besar. Pembusukan makanan. Kemudian usus Y ini usus halus. Usus halus itu untuk apa? Ya, betul. Menyerap sari-sari makanan ya. Usus halus itu yang Y. Y ini, yang ini namanya usus halus. Yang ini namanya usus besar. X, usus besar ini untuk pembusukan makanan. Y, usus halus ini untuk menyerap sari makanan. Maaf. Nomor 12, perhatikan. Upaya paling tepat untuk mencegah gejala penyakit yang dialami Ayah Ali. Oke, jadi pertanyaannya itu. Sekarang kita beralih ke soalnya. Ayah Ali berusia 34 tahun mengalami gejala pusing dan tegang otot pada leher. Tekanan darahnya menunjukkan 170/100. Ini darah tinggi atau hipertensi ya. Maka upaya yang tepat itu yang C. Apa C? Mengurangi makanan berkadar garam tinggi, mengonsumsi makanan rendah kolesterol. Ini karena hipertensi ya. Oke. Kalau mengonsumsi sayur dan buah setiap hari itu biasanya untuk mencegah sembelit. Melakukan olahraga terus-menerus itu bisa juga. Melakukan diet karbohidrat secara ketat. Yang betul 3 dan 5 ya. Jadi kalau orang hipertensi atau darah tinggi, tekanan darah tingginya, nah itu sebaiknya mengurangi garam. Sebaiknya mengurangi makanan yang berminyak, yang berlemak. Nomor 13. Ini peredaran darah.
Peredaran darah, ada peredaran darah kecil, peredaran darah besar, ada aliran darah yang mengandung kaya O2, aliran darah yang kaya mengandung oksigen, atau aliran darah yang mengandung CO2 atau karbon dioksida. 13 apa ini? Proses peredaran darah di bagian nomor 1. Nomor 1 ini termasuk bilik kiri, adalah mengalirnya darah dari bilik kiri. Bilik kiri jantung fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian nomor 2 ini sumbernya dari nomor 2 ini kaya apa? Kaya oksigen atau kaya karbon dioksida? Kaya karbon dioksida nomor 2 ini. Oh, maaf. Nomor 2 ini kaya oksigen, maaf, karena ini dari proses ini ya. Oke, dari proses paru-paru. Betul. Maaf, nomor 2 ini kaya oksigen, Nak. 12 ini kaya oksigen. Nomor 1 ini termasuk dari proses bilik kiri. Ya, bilik kiri dan bersifat kaya oksigen. Jadi kalau bilik kiri itu kaya oksigen. Bilik kanan itu kaya karbon dioksida. Kalau darah yang ada di sini, ya ini kuning-kuning dari ini adalah kaya CO2. Kaya CO2. Kalau darah yang ada di sini, kaya apa? Kaya CO2. Darahnya dari mana? Dari bilik kanan kalau ini. Oke. Kalau ini darah kaya O2, ini yang ini dari bilik kiri. Oke. Nomor 14. Ini kita belajar tentang rangka, Nak. Ya, ini adalah sendi engsel. Engsel itu kerjanya satu arah. Seperti pintu, ya. Sangat cukup jelas banget ini kalau kayak gini engsel. Nomor 15. Jadi perubahan fisik sekunder yang dialami Dino. Jadi perubahan fisik pada laki-laki perempuan itu ada primer, ada sekunder. Sekarang Bu Indri izin nulis ya. Primernya apa? Primernya apa? Sekundernya apa? Oke. Kalau primer wanita itu ada menstruasi, oke. Kalau primer laki-laki itu ada mimpi basah, oke. Primer wanita itu menstruasi, primer laki-laki mimpi basah. Paham ya? Jadi kalau misalnya seorang pria yang sudah mimpi basah, berarti dia itu sudah istilahnya sudah menghasilkan sperma. Kemudian perempuan yang sudah menstruasi itu menghasilkan ovum. Ovum dan sperma itu bermanfaat untuk proses pembuahan ya pada perkembangbiakan makhluk hidup. Makanya kalian, siapapun di antara kalian yang sudah mimpi basah bagi laki-laki ataupun yang perempuan sudah menstruasi, dijaga pergaulannya ya. Ciri-ciri perubahan fisik sekunder Dino itu kan laki-laki ya. 15 itu ciri sekunder tumbuh jakun, benar bisa ya, jakun itu di sini loh, di leher pada pria. Jerawat dada bidang. Suara mulai keras, mengalami mimpi basah. Mimpi basah itu primer. Suara mulai keras itu belum ya. Jadi yang tepat 3, 4, 5. Suara mulai keras sebenarnya bisa sih untuk pria, tapi kan di sini nggak ada pilihannya.
Jadi sebenarnya yang tepat di sini nomor 2, 3, 4, 5 ini bisa masuk. Tapi karena pilihannya nggak ada 2, adanya 3, 4, 5, maka 3, 4, 5 inilah yang betul. Lanjut ke nomor 16 ya. Jadi maaf, tadi di soal itu kan tulisannya batu, yang benar adalah es batu. Jadi es batu itu punya sifat yang bentuknya berubah-ubah ya. Jadi nomor 16 yang tepat adalah yang D. Tolong nanti anak-anak belajar tentang sifat benda padat, cair, dan gas. Kalau padat itu dia volumenya tetap, bentuknya tetap, dimanapun berada dia akan tetap kayak gitu. Kemudian kalau benda gas, kalau gas itu dia akan memenuhi ruangan, menempati ruangan. Kemudian kalau cair dia akan volumenya tetap, walaupun dimasukkan ke dalam wadah berbeda, tapi kalau cair volumenya misalnya 1 liter, dia akan tetap 1 liter. Nomor 17, Riko meletakkan kapur barus ke dalam almari. Perubahan wujudnya apa? Ini kapur barus atau camphor. Nama lainnya kapur barus camphor ya. Perubahan apa ini? Ada yang tahu? Perubahan wujud apa? Riko meletakkan kapur barus ke dalam almari. Lama-kelamaan kapur barus itu jadi kecil. Ada yang tahu proses apa yang terjadi? Apakah mencair? Mencair itu dari padat menjadi air. Jadi padat jadi cair. Membeku itu dari cair menjadi padat. Nah, kalau yang ini lama-kelamaan kapur barus menjadi kecil loh ya. Berarti ada proses penguapan ya. Oke. Ada yang tahu apa itu artinya menyublim? Arti menyublim? Benda gas menjadi apa? Menyublim. Menyublim itu gas, padat jadi gas. Padat jadi gas tanpa proses cair. Padat jadi gas. Jadi kalau di sini ada soal lama-kelamaan kapur barus menjadi kecil, berarti ini termasuk nguap ya. Tapi kalau ada kalimat yang menyatakan tiba-tiba kapur halusnya tidak ada kayak gitu ya, tapi wanginya ada, itu berarti menyublim. Gitu nggih. Nomor 18, penggunaan alat. Peristiwa pemuaian dan penyusutan dapat dimanfaatkan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya menggunakan termometer. Proses itu apa yang terjadi ketika terkena termometer? Cairan di dalam termometer akan memuai jika terkena panas ya. Jadi ketika terkena panas, cairan dalam termometer, air raksanya ya, itu akan memuai. Lanjut, nomor 19. Perpindahan panas yang terjadi pada huruf N dan O secara berurutan. N ini apa? Gagang pada panci tanpa plastik, ibaratnya dari besi. Berarti apa? Perpindahan panas secara konduksi. Konduksi atau konveksi? Coba tebak. Konduksi ya. Konduksi karena panas merambat melalui panci. Dan O ini konveksi karena panas mengalir melalui air. Jadi anak-anak, kalau konduksi itu terjadi pada benda padat, konveksi terjadi pada benda cair, radiasi itu pada gas. Jadi aliran langsung gas. 19 ini oke. 20. Peristiwa konduksi, konveksi, radiasi. Seperti Ibu Indri ulang kembali.
Radiasi itu perpindahan panas secara langsung tanpa melalui perantara. Itu ya. Konduksi itu terjadi pada benda padat dan perpindahan panas melalui perantara, tetapi tidak mengubah partikel. Jadi contohnya tadi gagang pada besi. Ketika ada panas atau api, maka gagang besi itu akan panas. Kemudian kalau konveksi itu adalah perpindahan panas yang terjadi pada zat cair. Contohnya ketika proses masak air, kayak gitu ya. Perpindahan konveksi atau ada ini, kalian tahu kayu yang dibakar, awalnya kayu kemudian dibakar, kayak gitu ya. Proses kayu dengan proses arang itu kan udah berubah, partikelnya udah berubah. Kemudian itu namanya konveksi ya. Jadi konveksi itu perpindahan panas melalui perantara dan partikelnya pun juga ikut turut berubah. Sekarang kita cek nomor 1. Menghangatkan anak ayam menggunakan lampu pijar. Ingat, jadi ada kutuk ayam kecil-kecil dikasih lampu. Itu kan lampunya sebagai sumber cahaya langsung. Berarti ini termasuk radiasi. Nomor 1 ini radiasi. 2, teflon terasa panas saat digunakan. Ayo, tadi kalau terjadi pada benda padat apa? Konduksi. Terus menjemur jagung di siang hari. Menjemur jagung di siang hari itu radiasi. Asap api unggun yang membubung tinggi. Asap api unggun yang membubung tinggi. Konveksi ya. Berjemur saat pagi hari. Berjemur saat pagi hari. Oh ya, maaf. Konveksi itu terjadi pada benda cair, bisa juga dalam bentuk gas. Asap api unggun yang membubung tinggi itu konveksi. Berjemur saat pagi hari, kan langsung nih berjemur langsung dengan matahari, itu radiasi. Berarti yang sama yang mana? 1, 3, dan 5, yaitu apa? Radiasi. Itu ya, makasih. Semangat belajarnya.